Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Fajar. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang presentasi bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Jalan dengan pengertiannya, bahasa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bahasa resmi suatu negara. Yang kedua, bahasa perkembangan kebudayaan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, penghantar dunia pendidikan. Apa itu bahasa resmi suatu negara? Bahasa resmi suatu negara beberapa negara memiliki banyak bahasa daerah, salah satunya Indonesia. Hal ini karena suku di Indonesia beragam, sehingga bahasa resmi dibutuhkan untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai suku, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua adalah alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di dalam sebuah negara, dibutuhkan bahasa, sehingga komunikasi antar individu maupun kelompok bisa mencapai dengan maksimal. Yang ketiga adalah penghantar dunia pendidikan. Dengan penyampaian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, maka ilmu pendidikan bisa diterima dengan baik. Lalu, mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia? Yang pertama, jumlah popularitas. Jumlah popularitas ini adalah suatu faktor penting dalam upaya pengembangan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 jiwa dan menjadi negara dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia, seharusnya bahasa Indonesia sangat layak menjadi bahasa internasional, apalagi jika ditambah dengan penutur dan negara kawasan serupa di Asia Tenggara. Yang kedua adalah ekonomi yang potensial. Dengan jumlah penduduk yang besar dan potensi ekonomi yang cukup besar di kawasan ASEAN bahkan dunia, seharusnya Indonesia menjadi lokomotif dalam perdagangan dan ekonomi dunia, dan seharusnya Indonesia layak menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pasar internasional. Misalnya Jepang dan Cina yang menerapkan ini, sehingga demi bisnis ekonomi orang rela mempelajari bahasa Mandarin dan Jepang. Yang ketiga, bahasa multiserapan. Bahasa Indonesia walaupun berinduk pada bahasa Melayu, namun banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa-bahasa besar di dunia. Di antaranya adalah bahasa Arab, Sanskerta, Portugis, India, Belanda, Inggris, Jepang. Dengan kata lain, bahasa Indonesia adalah melting point berbagai kosakata bahasa dunia. Ini adalah modal yang sangat besar untuk mengembangkan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Yang keempat adalah potensi dunia pendidikan. Ini juga merupakan faktor penting untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi memiliki lembaga seperti BIPA yang memiliki banyak lembaga pengajaran. Data tahun 2007 saja, lebih dari 40 perguruan tinggi di Indonesia memiliki lembaga pengajaran bahasa Indonesia yang bekerjasama dengan universitas terkemuka di beberapa negara. Ditambah lagi dengan sebaran alumni Dharma siswa yang terbesar di luar negeri, terutama negara maju seperti Australia, Amerika, Jepang, Jerman, dan Prancis. Kesimpulan yang didapat, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa internasional. Oleh karena itu, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Selain kaya dengan nasi alamnya, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak bahasa daerah lainnya. Akan tetapi itu semua dapat disatukan dengan bahasa Indonesia.
Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.